Shalom, kembali kita ketemu dalam eh, kebenaran akan firman Tuhan. Seharusnya kita bangga, kita bahagia, kita sukacita di dalam kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Karena Kristus adalah membawa kebenaran, karena Kristus adalah lambang kasih yang sempurna. Ia datang membawa sukacita kepada saudara dan saya. Kembali kita bertemu dalam kasih Tuhan. Bagaimana kita mau merenungkan cinta kasih Tuhan yang sangat luar biasa. Karena ia datang untuk memberikan hal yang terbaik buat saudara. Dan perlu kita renungkan, perlu kita pikirkan bahwa ada sesuatu yang Tuhan inginkan buat saudara. Di dalam pemberian Tuhan kepada saudara, ia memberikan yang terbaik agar saudara dan saya menjadi contoh bagi yang lain, apalagi bagi orang yang belum mengenal Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama bisa melihat di dalam firman Tuhan, di dalam 2 Korintus 8, ini sangat luar biasa. Bahwa kerinduan Tuhan, keinginan Tuhan daripada saudara sehingga ia datang membawa kasih yang begitu sempurna. Kasih yang begitu luar biasa di dalam kehidupan Yesus itu. Firman Tuhan terambil di dalam 2 Korintus 8 ayat 2-7. Di mana kisah ini digambarkan oleh orang-orang yang sudah ditentukan Tuhan, sudah dipilih Tuhan untuk menjadi kepanjangan tangan Tuhan, untuk memberitakan berita sukacita ini, untuk memberitakan hal yang luar biasa di dalam kasih Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, saudaraku yang terkasih, di dalam 2 Korintus 8 ayat 2-7, di mana kita bisa membaca nanti di rumah. Saya hanya membaca beberapa ayat aja. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Bapak, Ibu yang terkasih, luar biasa, di mana Tuhan memilih mereka, memanggil mereka untuk menjadi kepanjangan tangan Tuhan lewat firman Tuhan. Tadi kita telah membaca. Di rumah nanti Bapak Ibu bisa membaca keseluruhannya di dalam ayat 2-7 nanti di dalam 2 Korintus 8. Ini menceritakan pelayanan kasih, di mana Yesus Kristus sebagai kasih yang penuh dengan sukacita membawa kebenaran sehingga saudara dan saya sampai saat ini merasakan kebaikan Tuhan. Bahkan Tuhan tidak lupa. Tuhan selalu datang memberikan hal yang terbaik buat saudara. Agar apa? Agar saudara dan saya untuk menjadi contoh. Ketika saudara mendapatkan hal yang terbaik, saudara juga harus melanjutkan pesan Tuhan ini untuk memberikan yang terbaik bagi orang Tuhan, orang percaya, orang yang mengenal Yesus Kristus. Di dalam firman Tuhan 2 Korintus 8 ayat 2-7 ini ada beberapa hal, Bapak, Ibu, saudaraku yang terkasih, di dalam kita mengenal Tuhan yang senantiasa selalu datang memberikan hal yang terbaik. Sebagai contoh tadi, selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Bapak, Ibu, saudaraku yang terkasih, dengan judul atau tema kita pada hari ini, mendapatkan yang terbaik untuk memberikan yang terbaik. Saudara adalah
orang-orang kepercayaan Tuhan. Orang-orang yang harus bersuka cita. Walaupun kadangkala kita harus melewati fase-fase yang tidak mengenakan. Tetapi ingatlah, ketika saudara mengambil bahagian di dalam kasih Tuhan ini, yang saudara dapatkan dari Tuhan hal yang terbaik, dan Tuhan tidak lupa untuk memberikan hal yang paling terbaik buat saudara dan saya. Yang pertama yang menjadi catatan buat saudara dan saya. Di dalam ayat 2 dan 3 berkata, selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Mereka kaya dalam kemurahan. Ayat ketiga, aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Artinya Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, mereka sadar mereka telah diberikan hal yang paling terbaik buat Tuhan. Agar apa? Agar saudara dan saya menjadi saksi hidup untuk menyampaikan bahwa hidup di dalam Yesus Kristus itu, ya, saudara juga harus menjadi orang-orang yang memiliki kualitas di dalam firman Tuhan. Jelas sekali ayat 2 dan 3 ini menyatakan bahwa pemberian yang memiliki kualitas dari firman Tuhan yaitu hati yang tulus. Yang pertama, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, orang yang hidup di dalam sukacita, orang yang hidup di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus adalah orang yang mengerti ketika dia mendapatkan hal yang terbaik dari Tuhan. Seharusnya dia juga menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Untuk apa? Untuk pemberian yang memiliki kualitas dari firman Tuhan, yaitu dengan hati yang tulus. Ya. Walaupun kadangkala harus mengalami berbagai penderitaan, tetapi sukacita mereka meluap meskipun mereka sangat miskin. Ada semangat yang luar biasa karena mereka sadar, mereka tahu ada penyertaan Tuhan. Kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka, sehingga mereka tidak memikirkan walaupun saat itu mereka harus menderita, walaupun saat itu mereka harus melewati fase-fase tentang kemiskinan. Namun mereka kaya dalam kemurahan. Firman Tuhan mengatakan di dalam 2 Korintus ayat 2. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, artinya yang pertama ini tidak memiliki pikiran untung rugi untuk menjadi saluran berkat buat orang lain. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ketika saudara sangat mengerti tentang ini, kita harus menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Untuk apa? Ya, ketika saudara dan saya mendapatkan hal yang terbaik, jangan duduk diam. Mari lakukan ini dengan apa? Dengan ketulusan hati. Itulah jiwa seorang Kristen yang sejati, karena kita memiliki Yesus yang sejati, yang hidupnya dalam kebenaran dan membawa terang dunia, bahkan membawa sukacita buat saudara dan saya. Itu hal yang pertama. Nah, hal yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, menjadi catatan kita, ya, setelah saudara dan saya menyadari bahwa kita telah mendapatkan hal yang terbaik dan untuk memberi yang terbaik bagi orang lain. Yang kedua, memberi jangan dengan keterpaksaan, tetapi memberi dengan hati yang gembira. Ada satu pujian mengatakan, hati yang gembira adalah obat
ayat 2 tadi mengatakan ya, berbagai penderitaan. Ya, meskipun mereka sangat miskin, tetapi mereka memberikan dengan kebahagiaan. Karena mereka tahu, mereka menyadari, beri maka engkau akan diberi. Mereka tahu janji-janji Tuhan tidak pernah meleset. Mereka sadari bahwa mereka memiliki Yesus yang hebat, Yesus yang sangat luar biasa. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, hal yang kedua, memberi jangan dengan keterpaksaan, tapi memberi dengan hati yang gembira. Ayat 4 mengatakan, dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Artinya dengan kerelaan hati. Mungkin orang yang mau kita beri pertolongan, orang yang pernah menyakitkan hati kita. Ya, kita kembali kepada firman Tuhan. Kalau Tuhan berkehendak, kita harus memberi pertolongan, lalu lakukanlah dengan kerelaan hati, dengan hati yang gembira, karena kita melakukan kehendak Tuhan. Kita melakukan kehendak Tuhan. Bukan kita melakukan karena saudara dan saya ada sesuatu yang mengganjal saudara, sehingga timbul dendam. Ya, itu Tuhan tidak izinkan. Tuhan mau saudara dan saya, ketika saudara sadar, saudara diberikan hal yang paling terbaik dari Tuhan. Maka oleh karena itu, saudara dan saya telah dipercayakan Tuhan untuk mengambil bagian. Berikan hal yang paling terbaik buat saudara-saudara kita. Baik pun itu orang yang belum mengenal Tuhan. Nah, inilah Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, di mana kita seharusnya bangga ya, memiliki Yesus yang sangat luar biasa. Dia datang membawakan kebenaran. Dia datang membawa sukacita buat saudara dan saya. Inilah Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Yang ketiga, yang terakhir, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, karena ini renungan singkat buat saudara dan saya, untuk kita memikirkan betapa luar biasanya kita memiliki iman yang sangat luar biasa. Kita memiliki Bapa yang baik. Kita memiliki Allah yang sangat luar biasa. Kita memiliki Yesus yang senantiasa selalu mendampingi saudara, yang selalu menuntun saudara di dalam Roh Kudus. Oleh karena itu yang ketiga, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, apa yang harus saudara lakukan ketika saudara menyadari bahwa Tuhan telah memberikan yang terbaik, bahkan kita harus memberi yang terbaik buat orang lain, ya. Yang ketiga, menurut firman Tuhan, karena saudara dan saya memiliki motivasi memberi yang benar, ya. Orang yang hidup di dalam Yesus Kristus, ya, memiliki motivasi memberi yang benar. Artinya ada bukti iman, ada bukti kasih, dan ada bukti khusus. Ya. Bukan yang hadir di sana karena kedendaman, bukan yang hadir di sana karena ingin dilihat orang. Saudara seorang yang pemberi. Ayat 5-7, mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, ya, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Ayat terakhir 7, maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya
dalam pelayanan kasih. Luar biasa. Orang Kristen itu sangat luar biasa. Dia memiliki Yesus yang hidup, ya, hidup di dalam kehidupan kita. Walaupun ada kadang-kadang seperti semula saya katakan, ya, ada kehendak Tuhan, maksudnya ada maksud Tuhan yang baik, yang terbaik buat saudara. Bukan Tuhan tidak tahu ketika saudara dan saya berhadap dalam fase-fase penderitaan, dalam fase-fase yang tidak mengenakan. Tuhan tahu, Dia selalu tepat waktu untuk menolong saudara dan saya, karena Dia adalah kasih. Bapak, Ibu, saudaraku yang terkasih, saya mengaminkan firman Tuhan ini karena saya merasakan bahwa Yesus itu adalah kasih. Oleh karena itu, saudara tidak rugi untuk memberkati orang, karena Tuhan telah menyediakan hal yang terbaik buat saudara dan saya, khususnya buat orang-orang percaya yang hidupnya ditaruh dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.